Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat. Mari kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan belajar dari rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan sesering mungkin untuk cuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Mukhtar Wahid Haris SPD dan biasa dipanggil dengan Pak Haris. Sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di kelas 8. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah dinyatakan naik ke kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian bisa semakin semangat, semakin rajin, dan pastinya selalu menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Pada bab pertama ini, dalam pelajaran bahasa Indonesia di semester 1 ini, kita akan belajar tentang berbagi motivasi dengan teks berita. Pada kompetensi dasar KD 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran 3.1, siswa mampu memahami pengertian teks berita, menyebutkan ciri-ciri teks berita, menyebutkan jenis-jenis teks berita, serta siswa mampu memahami unsur-unsur teks berita. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang teks berita. Sering kita mendengar apa itu berita, sering kita melihat ataupun menonton sebuah berita. Sekarang kita ketahui dulu apa itu pengertian dari teks berita. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Itu adalah pengertian dari teks berita. Dan berita itu bisa kita dapatkan baik dari media massa, media elektronik, ataupun kita mendengar langsung dari seseorang. Media massa contoh seperti koran, atau lewat majalah, atau dari pengumuman-pengumuman yang ditempel di tempat-tempat umum. Media elektronik bisa melalui televisi, internet, yang sering kita gunakan saat ini. Itu adalah pengertian dari berita. Kemudian, ciri-ciri teks berita. Teks berita mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Yang kedua ada aktual. Aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Jadi perbedaan antara faktual dan aktual, kalau faktual itu bisa saat ini, bisa juga masa lalu, bisa yang 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, dan seterusnya. Tapi kalau aktual di situ sifatnya kekinian atau yang benar-benar baru terjadi. Kemudian ciri-ciri berita yang ketiga yaitu sistematis dan lengkap. Berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Di sini yaitu sistematis, penyajian teks berita harus mengikuti struktur teks berita atau langkah-langkah pembuatan teks berita. Selanjutnya, ciri teks berita yang keempat adalah unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Karena ketika kita membuat sesuatu atau berita
unik dan menarik, pasti pendengar atau pembaca itu akan tertarik untuk melihat apa yang kita beritakan. Jadi buatlah sebuah berita tersebut unik atau menarik. Kemudian yang terakhir itu adalah seimbang. Berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Jadi kita sebagai pembuat berita, kita tidak boleh memihak salah satu orang. Misalkan kita memberitakan tentang peristiwa pembunuhan. Jika kita membuat berita, kita buat berita apa adanya. Kita tidak boleh memihak si pembunuh atau yang terbunuh. Kita beritakan boleh menyudutkan salah satu dari pihak tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tentang jenis teks berita. Teks berita memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada berita langsung, straight news. Berita langsung adalah berita langsung apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Jadi berita ini adalah berita yang benar-benar baru, terkini, dan langsung diberitakan. Misalkan ada kecelakaan, langsung si wartawan menulis beritanya tersebut. Mungkin kalau sekarang lebih cepat, ketika ada kecelakaan, kemudian ditulis atau diberitakan di sebuah media massa. Jadi keluarga si korban bisa langsung tahu. Kemudian ada berita mendalam atau depth news. Berita mendalam adalah berita mendalam dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Kemudian ada berita penyelidikan atau investigation news. Berita penyelidikan adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita mendalam dan berita penyelidikan hampir mirip atau hampir sama. Kalau berita mendalam, bedanya dia hanya memunculkan sebuah kejadian atau peristiwa. Tapi kalau berita penyelidikan, dia benar-benar diusut, diteliti, dan diselidiki dari berbagai macam sumber sampai berita tersebut itu tuntas. Kemudian ada berita interpretasi atau interpretative news. Berita interpretasi adalah berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian penulisnya atau reporter. Jadi, reporter atau penulis berita, di situ dia menambahkan pendapatnya dalam sebuah berita yang dia beritakan. Yang terakhir ada berita opini atau opinion news. Berita opini adalah berita mengenai pendapat seseorang seperti tokoh, ahli, cendekiawan mengenai sesuatu. Jadi berita opini ini ada sebuah berita, kemudian berita tersebut harus diberikan pendapat oleh tokoh, ahli, atau cendekiawan. Misalkan, yang lagi panas yaitu sekarang adalah berita tentang virus corona atau COVID-19. Jika wartawan memberikan berita tentang COVID-19, kemudian wartawan tersebut atau reporter tersebut atau penulis berita, dia meminta tanggapan kepada ahli tentang virus, mengenai virus tersebut. Jadi itu adalah jenis-jenis teks berita. Ada berita langsung, berita mendalam, berita penyelidikan, berita interpretasi, dan berita opini. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Dalam pembuatan teks berita, itu harus memuat berapa unsur. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disingkat dengan 5W, 1H. Atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan adik Simba. Jadi ada unsur apa, what, di mana, where,
kapan, when, siapa, who, mengapa, why, dan bagaimana atau how. Itu adalah unsur-unsur berita. Ketika kita menjadi reporter atau jadi penulis berita, setiap kita mau menulis atau membuat berita, kita harus mencantumkan beberapa unsur tersebut. What menjelaskan peristiwa yang menjadi inti berita. Contoh, misalkan kita akan memberitakan tentang masyarakat yang kena virus corona. Jadi kita buat dulu unsur yang pertama, yaitu unsur apa? Apa yang kita beritakan? Peristiwa apa yang kita beritakan? Kita tulis. Di situ adalah tentang virus corona atau masyarakat yang terdampak virus corona. Kemudian ada unsur di mana atau where. Di mana lokasi masyarakat yang kena virus corona. Jadi di mana itu menjelaskan lokasi peristiwa terjadi. Kapan atau when, jelaskan waktu peristiwa terjadi. Kapan masyarakat tersebut dampak atau terkena virus corona. Kemudian siapa atau who menjelaskan pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Jadi siapa saja di situ yang ditanyakan, siapa saja yang terdampak atau terkena virus corona tersebut. Kemudian mengapa atau why menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Mengapa mereka bisa terkena virus corona? Nanti di situ akan kita jelaskan atau kita tanyakan kepada masyarakat tersebut kenapa bisa terkena atau terdampak oleh virus corona. Mungkin bisa karena masyarakatnya tidak mematuhi protokol kesehatan atau dan yang lainnya. Yang terakhir, bagaimana atau how menjelaskan prosesnya peristiwa. Bagaimana prosesnya sampai mereka bisa terdampak atau terkena virus corona. Jadi itu ketika kita menjadi reporter atau penulis berita, unsur-unsur ini harus kita cantumkan dalam teks berita tersebut atau harus kita siapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Kemudian dari jawaban-jawaban pertanyaan, unsur-unsur tersebut, jawabannya kemudian kita olah menjadi sebuah berita. Demikian penjelasan tentang pengertian teks berita, ciri-ciri teks berita, jenis-jenis teks berita, dan unsur-unsur teks berita. Terima kasih dan tunggu video-video selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.